Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kuliah online mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 yaitu transfer anak perusahaan khusus untuk transfer aset tidak lancar. Nah, nanti kita akan mempelajari logika berpikir akuntansinya dan juga bagaimana pencatatan akuntansi yang dibutuhkan dan bagaimana treatment terhadap transaksi tersebut. Oke, kita mulai. Transfer antar perusahaan adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antara induk dengan anak perusahaan, baik itu dalam hal transfer aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, induk perusahaan dan anak perusahaan ini seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antar mereka sendiri. Contohnya, perusahaan manufaktur seringkali mempunyai anak perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau memproduksi komponen yang akan menjadi bagian dari perusahaan afiliasi. Banyak sekali contoh di dunia nyata ya. Misalnya dalam satu grup Pertamina itu pasti ada yang namanya transfer antar anak perusahaan dengan induk perusahaan atau bahkan transfer antar anak perusahaan. Cuma yang di bab ini kita lebih fokus pada transfer yang terjadi antara induk dan anak, bukan hubungan antar anak dan anak perusahaan seperti itu. Contoh lagi dari PT Indofood Terbuka, dia kan juga punya banyak anak perusahaan ya, di mana salah satu anak perusahaannya itu menghasilkan bahan baku yang digunakan oleh induk perusahaan yaitu PT Indofood itu sendiri untuk melakukan produksi. Nah, transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini, kenapa berhubungan istimewa? Karena memiliki afiliasi induk dan anak ya, disebut sebagai transfer anak antar perusahaan atau intercorporate transfers. Nah, terkait dengan laporan keuangan konsolidasi, transfer antar perusahaan ini pasti memerlukan penyesuaian. Salah satunya nanti yaitu adanya transaksi-transaksi yang harus disesuaikan pada saat induk perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi adalah menganggap bahwa induk dan anak-anak perusahaan ini merupakan afiliasi tunggal yang berdiri secara tunggal, seakan-akan tidak terpisah, dan juga dalam laporan keuangan konsolidasi itu aktivitasnya adalah aktivitas tunggal dari satu perusahaan afiliasi, meskipun satu induk bisa memiliki beberapa anak perusahaan. Jadi intinya adalah tidak ada transaksi antar induk dan anak perusahaan yang berdiri sendiri dan juga diakui dalam laporan keuangan konsolidasi, sehingga nanti kita harus membuat mekanisme eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, di sini oleh karena perusahaan tunggal tidak diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal dalam laporan keuangannya, baik induk maupun anak ya, maka entitas konsolidasi induk perusahaan harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Jadi nanti kita fokus pada bagaimana transaksi antar perusahaan ini dicatat dan dieliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasi yang dibuat oleh induk perusahaan. Nah, lanjut saja. Nah, ini adalah contoh dari transfer anak perusahaan ya, bagannya mungkin tidak terlalu jelas, cuma yang di atas ini adalah parent company atau induk perusahaan, di bawahnya adalah anak perusahaan. Nah, transfer antar perusahaan ketika ada transaksi misalnya, tadi ya kasusnya adalah contohnya Indofood deh, di mana salah satu anak perusahaan ini merupakan supplier bahan baku dari induk perusahaan. Kan Indofood katakanlah dia bikin Indomie gitu ya. Misalnya anak perusahaan yang sering saya singgung itu Bogasari. Bogasari itu kan produksi tepung terigu, di mana tepung terigunya itu digunakan oleh Indofood untuk memproduksi Indomie gitu kan. Sehingga ketika Bogasari menjual persediaannya katakanlah kepada Indofood, maka terjadilah transaksi transfer antar anak perusahaan. Nah, eliminasi ini karena masih di dalam satu lingkungan afiliasi, dianggap bahwa sebenarnya tidak terjadi transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi karena masih dalam satu afiliasi, sehingga transaksi tersebut harus dieliminasi karena pola
pola pikirnya, logika dasarnya adalah si bahan baku tadi hanya berpindah tempat karena masih berada dalam satu rumah. Jadi hanya cuma berpindah tempatnya, misalnya dari kamarnya ibu ke kamarnya anak, itu kan masih dalam satu rumah, sehingga masih dimiliki oleh keluarga ini seperti itu. Jadi afiliasi itu kita ibaratkannya sebagai keluarga. Nah, itu adalah contoh mudah, logika paling mudah terkait dengan transfer anak antar perusahaan. Nah, transfer antar perusahaan juga sebenarnya bisa terjadi antara anak dengan anak perusahaan, cuma itu bukan menjadi fokus pada bab ini. Nah, nanti kemudian jika ada penjualan yang diakui atau laba dari penjualan diakui itu hanya ketika barang yang ditransfer ini, baik dari anak ke induk ataupun sebaliknya ini, sudah dijual kepada pihak ketiga. Nah, maka dari sini nanti baru muncul yang namanya laba penjualan yang terrealisasi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi suatu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal, yaitu tadi filosofi dasar dari eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, sifat dari transaksi antar perusahaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak ini ada yang disebut sebagai yang pertama adalah upstream transaction, yaitu ketika perusahaan anak ini menjual atau mentransfer asetnya, menjual asetnya kepada perusahaan induk. Kalau perusahaan induk menjual kepada perusahaan anak, namanya adalah downstream transaction atau downstream sales. Sedangkan ketika anak perusahaan menjual kepada anak perusahaan lain dalam satu afiliasi, namanya adalah lateral transaction. Ini adalah sifat transaksi berdasarkan arusnya ke atas atau ke bawah. Nah, kadang-kadang upstream ini juga biasa kita sebut sebagai transaksi arus ke atas, sedangkan downstream adalah transaksi arus ke bawah. Nah, nanti kita akan membahas juga contoh dan pengertian dan juga contoh ilustrasi kasus dari upstream transaction juga downstream transaction. Nah, terkait dengan transfer perusahaan ini memerlukan yang namanya eliminasi. Mengapa? Karena ingat, prinsip dari laporan konsolidasi adalah tidak boleh mengakui adanya transaksi internal dalam lingkungan afiliasi, sehingga butuh yang namanya eliminasi. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Pada PSAK tahun 2017, di PSAK nomor 4 atau SAK 4, laporan yang mengatur khusus mengenai laporan keuangan tersendiri dan juga laporan keuangan konsolidasi menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan, serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Jadi, dia menyebutkan bahwa transaksi-transaksi yang harus dieliminasi saat menyusun laporan konsolidasi adalah saldo antar perusahaan, berarti terkait dengan investasi induk ke anak, pembagian dividen dan juga pengakuan laba akrual. Kemudian transaksi pembelian dan penjualan aset antar anak dan induk perusahaan atau penjualan jasa antar anak dan induk perusahaan sehingga mengeluarkan beban. Nah, transaksi itulah yang nanti harus dieliminasi dan memang wajib dieliminasi. Nah, untuk penerapan PSAK nomor 4 ini tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh atau sebagian. Artinya penerapannya itu tidak pandang bulu bahwa semua transaksi tersebut, transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi, tidak tergantung pada jumlah kepemilikan penuh atau kepemilikan sebagian seperti itu. Tentu saja kepemilikan sebagian itu berarti lebih dari 50% ya, karena statusnya harus sebagai induk dan anak perusahaan. Oke. Nah, untuk eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin kita lihat terlebih dahulu. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual, tetapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut
belum dianggap direalisasi sampai direalisasi biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Oke, untuk menjelaskan itu kita kembali ke bagian ini. Nah, ketika terjadi transaksi penjualan antar anak dan induk perusahaan dan ada laba yang terjadi dari transaksi tersebut, maka laba tersebut disebut sebagai laba yang belum terrealisasi, sehingga harus dieliminasi pada saat induk perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, laba tersebut baru terrealisasi ketika misalnya nih, induk perusahaan menjual barang kepada anak perusahaan. Anak perusahaan menjual barang tersebut kepada pihak ketiga di luar afiliasi, maka laba tersebut baru boleh diakui sebagai laba terrealisasi. Saya ulangi ya, bahwa ketika terjadi laba karena penjualan antar perusahaan dalam satu afiliasi ini tidak boleh diakui dan hanya boleh dicatat sebagai laba yang belum terrealisasi. Kapan terrealisasinya? Yaitu ketika barang yang atau jasa yang dijual itu dijual lagi kepada pihak ketiga di luar afiliasi, baru terrealisasi atau kita sebut sebagai laba terrealisasi. Seperti itu ya. Kembali. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ini ada ilustrasi mengenai proses antar perusahaan menggunakan tanah, transaksi antar perusahaan menggunakan tanah sebagai contoh aset yang diperjualbelikan. Pertama-tama, tanah dibeli oleh PT Induk dari pihak yang tidak berhubungan istimewa, jadi dia membeli dari pihak ketiga atau third party. Kemudian dijual ke anak perusahaan dan akhirnya oleh anak perusahaan dijual lagi ke pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau di luar afiliasi. Nah, maka di sini ada 3 transaksi. Yang pertama adalah pembelian tanah oleh PT Induk dari luar afiliasi seharga 10 juta. Itu kita anggap sebagai transaksi 1. Yang kedua, penjualan tanah tersebut dari PT Induk ke PT Anak seharga 15 juta, kita sebut sebagai transaksi 2. Kemudian penjualan tanah tersebut dari PT Anak ke pihak luar afiliasi seharga 25 juta, kita anggap sebagai transaksi 3. Jadi dari ilustrasi kasus ini ada 3 transaksi yang bisa kita identifikasi, T1, T2, dan juga T3. Mohon maaf gambarnya agak tidak jelas ya, nanti silahkan dilihat di buku. Intinya ini adalah parent company dan juga ini subsidiary company atau anak perusahaan. Transaksi yang pertama adalah ketika parent company membeli tanah seharga 10 juta dari pihak luar afiliasi. Kemudian transaksi kedua terjadi ketika induk perusahaan menjual tanah ke anak perusahaan seharga 15 juta. Sehingga dari selisih harga jual dengan harga beli ada laba sebesar 5 juta. Ini di sini pakai dolar ya, sehingga tulisannya 5.000, tapi tidak masalah, silakan lihat di bukunya. Ini hanya saya gunakan untuk membantu menjelaskan. Kemudian ada transaksi 3, yaitu ketika anak perusahaan menjual tanahnya kepada pihak ketiga senilai 25 juta. Jadi transaksi 1 terjadi di sini saat induk perusahaan membeli tanah. Transaksi 2 ketika tanah dijual ke anak perusahaan oleh induk perusahaan. Transaksi 3 ketika anak perusahaan menjualnya kepada pihak ketiga. Di sini masing-masing ada laba sebesar 5 juta dan juga 10 juta. Bagaimana kita mengakuinya? Nah, ada beberapa situasi yang akan kita simulasikan. Yang simulasi yang pertama atau kasus A, jika ketiga transaksi terjadi pada periode akuntansi yang sama, artinya T1 sampai dengan T3 itu terjadi di tahun yang sama, maka jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Induk nanti akan mengakui laba sebesar 5 juta berasal dari harga jual tanah ke PT Anak 15 juta dikurangi harga perolehan tanah 10 juta. PT Anak akan mengakui laba senilai 10 juta yang berasal dari penjualan tanah kepada pihak ketiga 25 juta dikurangi harga beli tanah dari PT Induk 15 juta. Sedangkan entitas konsolidasi akan mengakui laba sebesar 15 juta, 25 juta harga jual ke pihak ketiga dari PT Anak ke
pihak di luar afiliasi, dikurangi harga perolehan tanah yang awalnya dibeli PT Induk sebesar 10 juta. Keuntungan yang dilaporkan oleh setiap entitas dianggap telah direalisasi karena tanah telah terjual ke pihak ketiga yang tidak berhubungan istimewa pada periode yang sama atau pada tahun yang sama. Seperti itu, sehingga nanti entitas konsolidasi pada saat membuat laporan keuangan konsolidasi akan mengakui laba sebesar 15 juta. Kasus B, misalnya hanya transaksi T1 yang diselesaikan selama periode berjalan, atau tidak ada transaksi penjualan kepada PT Anak, maka PT Induk tidak mengakui adanya laba, PT Anak tidak mengakui adanya laba, dan entitas konsolidasi secara keseluruhan juga tidak ada laba karena tidak ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi, sehingga tidak ada keuntungan yang dilaporkan atau direalisasikan. Yang kasus C, pada tahun yang sama hanya terjadi transaksi T1 dan T2 yang diselesaikan selama tahun yang sama atau periode berjalan. Jadi hanya terjadi transaksi pembelian tanah oleh PT Induk dan juga penjualan tanah tersebut dari PT Induk ke PT Anaknya. Contohnya di sini PT Induk kan tadi memperoleh laba dari penjualan tanah kepada PT Anak sebesar 5 juta, sehingga PT Induk mengakui laba 5 juta. PT Anak tidak mengakui laba karena tanah yang dibeli dari PT Induk belum dijual kepada pihak luar, sehingga entitas konsolidasi juga tidak boleh mengakui laba karena transaksinya masih terjadi dalam satu lingkungan afiliasi, sehingga entitas konsolidasi tidak mengakui adanya laba atas penjualan tanah tersebut karena belum dijual oleh PT Anak. Kasus D, misalnya hanya transaksi T3 yang diselesaikan selama periode berjalan atau tahun ini, sehingga dan transaksi T1 dan T2 terjadi di periode sebelumnya. Jadi misalnya transaksi pembelian tanah dari induk perusahaan dari pihak luar dan transaksi ketika induk menjual tanahnya pada PT Anak itu terjadi tahun 2011 dan transaksi PT Anak menjual tanahnya kepada pihak luar afiliasi itu terjadi pada tahun 2012. Jadi yang kita concern adalah yang T3-nya. Nah, di sini pada tahun 2012, maka PT Induk tidak lagi mengakui adanya laba. Kenapa? Karena sudah terjadi di periode sebelumnya. Sedangkan PT Anak mengakui laba sebesar 10 juta berasal dari harga jual tanahnya kepada pihak di luar afiliasi 25 juta, dikurangi harga beli tanah tersebut dari PT Induk sebesar 15 juta. Sedangkan entitas konsolidasi mengakui adanya laba sebesar 15 juta yang berasal dari penjualan ke pihak ketiga 25 juta dikurangi harga beli asli tanahnya oleh PT Induk dulu, yaitu sebesar 10 juta. Jadi entitas konsolidasi mengakui adanya laba realisasi sebesar 15 juta. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasi transfer anak perusahaan dan bagaimana mengakui laba oleh PT Induk, PT Anak, dan juga entitas konsolidasi pada saat pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya adalah transfer aset tidak lancar, yaitu katakanlah lebih beda lagi, yaitu transfer jasa antar perusahaan. Bahwa terkadang antar induk dan anak perusahaan itu juga terjadi transfer tidak berupa aset tapi juga berupa jasa. Jadi terjadi jual beli jasa. Contoh transfer jasa adalah pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, jasa pemeliharaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman melihat jasa rekayasa itu pikirannya jangan langsung negatif ya, karena perrekayasaan itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan mendesain sesuatu. Jadi belum tentu rekayasa itu nilainya adalah negatif gitu ya. Nah, pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penyusunan laporan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Contohnya, misal induk perusahaan menjual jasa konsultasi ke anak perusahaan senilai $50.000. Induk perusahaan akan mengakuinya sebagai pendapatan.
sedangkan anak perusahaan mengakuinya sebagai beban jasa. Maka pada penyusunan laporan konsolidasi, transaksi tersebut harus dieliminasi menggunakan mekanisme jurnal eliminasi dan kertas jejak. Kenapa harus dieliminasi? Karena transaksinya masih dalam satu perusahaan afiliasi sehingga tidak boleh diakui. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi, tapi transfer antar perusahaannya asetnya masih berupa tanah karena ini yang paling paling mudah digunakan sebagai contoh. Pada saat tanah ditransfer antar pihak berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Mengapa? Karena tidak ada perbedaan antar harga beli dengan harga jual, karena harga beli dan harga jualnya sama, yaitu menggunakan nilai buku. Sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian, jadi kita nggak perlu menyusun eliminasi khusus. Hanya saja filosofinya adalah aset tersebut berpindah dari anak ke induk atau sebaliknya. Contohnya, jika suatu perusahaan membeli tanah seharga 10 juta dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 10 juta, maka aset tersebut terus dinilai sebesar 10 juta yang berasal dari biaya perolehan awal dari entitas konsolidasi, jadi hanya berpindah tempat saja. Nah, transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasinya. Kenapa? Karena di situ muncul keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi, jadi hanya pindah tempat. Dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak luar entitas konsolidasi. Intinya, sama dengan laba penjualan, kerugian juga tidak diakui ketika transaksinya masih dalam transaksi antar perusahaan dalam satu lingkungan afiliasi, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi soalnya. Transfer tanah pada nilai buku. PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 2001 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya, PT Anak, pada tanggal 1 Juli 2001. Jadi di tahun yang sama. PT Induk mencatat pembelian tanah dan penjualan ke PT Anak sebagai berikut. Untuk mencatat pembelian tanah, jurnalnya sama ya, seperti jurnal pada umumnya. Tanah debit, kasnya kredit 20 juta. Kemudian dijual ke PT Anak senilai 35 juta. Maka jurnalnya adalah kas debit 35 juta, debit, kreditnya adalah tanah 20 juta karena berkurang, dan mencatat keuntungan sebesar 15 juta. Sedangkan PT Anak mencatat pembelian tanah dari PT Induk adalah tanah debit 35 juta, kasnya kredit 35 juta. Nah, transfer tersebut mengakibatkan penjual atau induk mengakui keuntungan sebesar 15 juta dan nilai tercatat tanah meningkat sebesar jumlah yang sama. Kedua angka tersebut tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi karena keuntungan antar perusahaan sebesar 15 juta belum direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Mengapa? Karena tanah tersebut belum dijual ke pihak luar afiliasi. Jadi walaupun ada untung 15 juta di sini ya 15 juta, ini tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi karena masih transaksinya terjadi di dalam perusahaan afiliasi, masih satu rumah saja, jadi nggak boleh diakui. Nah, keuntungan ini harus dieliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasi dan tanah harus dinyatakan kembali sebesar 35 juta yang dicatat oleh PT Anak ke biaya perolehan awalnya sebesar 20 juta. Maka keuntungannya akan kita eliminasi dengan cara menjurnalnya ke kredit, sedangkan tanahnya kita kurangi dengan menjurnalnya. Keuntungannya di debit, tanahnya di kredit untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah karena masih berada dalam satu rumah atau satu lingkungan afiliasi. Kemudian
mungkin sampai sini silahkan dipahami dulu. Ketika ada pertanyaan langsung dicatat saja dan nanti disampaikan di WhatsApp Group atau Google Classroom. Tapi sepertinya lebih responsif kalau menggunakan WhatsApp ya. Oke, itu tadi adalah mekanisme pembelian dan penjualan tanah pada ilustrasi yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan eliminasi laba belum direalisasi? Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Nah, kalau udah ngomongin pemegang saham, maka kita perlu mengingat kembali bahwa ada induk perusahaan yang tidak memiliki 100% saham anak, sehingga muncullah yang namanya pemegang saham minoritas. Nah, itulah nanti yang harus kita bahas. Sebelum lanjut, saya ulangi lagi terkait dengan penjualan downstream dan juga upstream ya. Kalau penjualan downstream adalah penjualan arus ke bawah dari induk ke anak, sedangkan kalau upstream dari anak ke induk. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer downstream sale menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Tetapi penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugiannya setiap keuntungan atau kerugian dari transfer dari transaksi upstream sale menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka semua keuntungan atau kerugian pada akhirnya menjadi hak induk perusahaan sebagai satu-satunya pemegang saham. Akan tetapi, jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan arus ke atas harus dibagi dengan pemegang saham minoritas. Ingat, pada laporan keuangan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh atau dimiliki sebagian, kita harus mencantumkan laporan terkait dengan hak minoritas atau hak dari pemegang saham minoritas. Ingat, yaitu adalah pembahasan kita sebelum Lebaran kemarin. Silahkan buka-buka lagi bukunya terkait dengan transaksi tersebut. Jadi kita harus melaporkan hak dari pemegang saham minoritas. Nah, ini ada contoh, misalnya PT Ideal memiliki 75% saham biasa dari PT Akasia. PT Ideal melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, tidak termasuk pendapatan investasi dari PT Akasia sebesar 100 juta rupiah. Jadi PT Ideal itu melaporkan labanya adalah sebesar 100 juta rupiah. Anak perusahaan atau PT Akasia melaporkan laba bersih sebesar 60 juta. Termasuk di dalam laba afiliasi penjual adalah keuntungan yang belum direalisasi sebesar 10 juta dari transfer aset antar perusahaan. Jadi PT Anak itu melaporkan labanya sebesar 60 juta, di mana laba tersebut termasuk di dalamnya ada laba yang berasal dari transaksi antar perusahaan dalam satu lingkungan afiliasi, yaitu sebesar 10 juta. Jika penjualan tersebut merupakan transfer arus ke bawah, laba belum terrealisasi dieliminasi seluruhnya dari bagian laba kepemilikan mayoritas pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya kalau transfer arus ke bawah atau downstream ya, artinya kalau seperti itu berarti laba yang terjadi sepenuhnya milik pemegang saham induk perusahaan. Nah, sehingga beginilah perhitungan laba bersihnya. Pertama, laba terpisah PT Induk atau PT Ideal adalah 100 juta, dikurangi adanya laba antar perusahaan yang belum direalisasi yang berasal dari penjualan aset dari arus ke bawah yaitu sebesar 10 juta. Sehingga laba direalisasi terpisah yang diakui oleh induk perusahaan atau PT Ideal hanya sebesar 90 juta. Bagian PT Ideal atas laba PT Akasia adalah sebesar proporsi kepemilikannya yaitu 75%. Sehingga induk perusahaan hanya mengakui laba sebesar 45 juta. Maka laba dari entitas konsolidasi adalah sebesar 90 juta ditambah 45 juta. Totalnya adalah 135 juta. Seperti itu. Jadi pada laporan konsolidasi nanti laba yang diakui adalah sebesar 135 juta.
Nah, berbeda jika transaksi transfer antar perusahaannya yaitu transaksi upstream atau dari anak perusahaan ke induk perusahaan, maka laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas ini dieliminasi secara proporsional dari kepemilikan pemegang saham pengendali dan minoritas. Nah, perhitungannya seperti ini. Laba terpisah PT ideal atau induk perusahaan adalah 100 juta. Kemudian kita menghitung yang menjadi haknya induk perusahaan, yaitu kita memperhitungkan dulu laba yang diakui dari anak perusahaan dikurangi dengan laba yang belum terrealisasi karena adanya transaksi antar perusahaan dalam lingkungan afiliasi yaitu 10 juta. Jadi laba anak perusahaan yang kita akui totalnya hanya sebesar 50 juta dikalikan proporsi kepemilikan 75% sama dengan 37.500. Sehingga laba bersih konsolidasinya adalah 137.500. Ini lebih tinggi 2,5 juta dari yang kita hitung di sini. Kalau transaksinya adalah arus ke bawah atau downstream, karena 25% dari eliminasi laba belum direalisasi dikurangkan dari kepemilikan minoritas, bukan mengurangi jumlah penuh dari kepemilikan mayoritas seperti pada kasus sebelum. Jadi memang lebih tinggi sebesar 2,5 juta, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menghitung berapa sih sebenarnya pendapatan pemilik saham minoritas dari perusahaan anak, yaitu proporsinya berarti kalau perusahaan induk punya 75%, maka sisanya adalah 25% milik pemegang saham minoritas, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Jadi 15 juta rupiah ini adalah laba dialokasikan ke pemilikan minoritas yang harus dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Nah, ini adalah contoh arus ke bawah ya. Nah, kalau arus ke atas, labanya ternyata lebih kecil karena laba induknya lebih besar ya tadi ya. Ini laba PT Akasia adalah 60 juta dikurangi keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Sehingga laba bersih direalisasi PT Akasia atau anak perusahaan sebesar 50 juta. Sedangkan proporsi milik pemegang saham minoritas adalah 25%. Sehingga laba yang dialokasikan ke pemegang minoritas adalah 12.500.000. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan perhitungan laba arus ke atas dan arus ke bawah itu stepnya berbeda. Kalau arus ke atas itu kita arus ke bawah itu kita mengurangkan laba yang belum terrealisasi dari induk perusahaan. Tapi kalau arus ke atas, kita mengurangi laba belum terrealisasi dari labanya anak perusahaan. Itu yang membedakan antara perhitungan laba terrealisasi arus ke atas dan arus ke bawah, baik itu nanti untuk menghitung laba konsolidasi maupun menghitung haknya pemegang saham minoritas. Seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih lanjut, untuk lebih memahami contoh soal terkait dengan penjualan arus ke atas dan arus ke bawah, ini ada 2 ilustrasi ya. Maaf kekenyangan. Kekenyangan sarapan roti. Baiklah. Di sini PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku saham sebesar 240 juta rupiah. Jadi dibeli saham PT Anak sesuai dengan nilai bukunya. Pada tahun selanjutnya, tanggal 1 Juli 2011, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 20 juta, berarti masih di tahun yang sama. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.
Nah, selama tahun 2011, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler atau operasinya sendiri sebesar 140 juta, dan keuntungan penjualan tanah atau transaksi luar biasa sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, PT Anak Oke, itu informasi PT Induk. Nah, sekarang PT Anak informasinya adalah PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya logika berpikirnya adalah seperti ini. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Nah, selanjutnya PT Induk mencatat penjualan tanah dan keuntungan yang dihasilkan sebesar 15 juta yang berasal dari harga jual tanah ke PT Anak sebesar 35 juta dikurangi harga beli tanahnya dulu yaitu 20 juta. Selama tahun 2011, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak dengan ayat jurnal menggunakan metode ekuitas dasar seperti ini. Kas debit kreditnya adalah investasi pada PT Anak 24 juta untuk mencatat perolehan dividen dari PT Anak. Ini kan PT Anak mengumumkan dividen 30 juta ya, sedangkan PT Induk memiliki 80% sahamnya, sehingga dividen yang diakui oleh PT Induk dari PT Anak adalah sebesar 24 juta, yaitu 80% dari 30 juta. Kemudian, PT Induk juga mencatat mengakui laba milik PT Anak menggunakan metode ekuitas, sehingga investasi bertambah 40 juta di debit kreditnya adalah pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta asalnya dari 50 juta dikalikan 80 juta. 50 juta itu di sini adalah laba bersih PT Anak. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011, akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak seperti ini. Ini adalah buku besar yang dimiliki PT Induk, akunnya adalah investasi pada saham PT Anak. Biaya perolehan investasinya 40 juta, dikurangi akrual ekuitas, ditambah akrual ekuitas berasal dari pengakuan laba PT Anak 40 juta, dikurangi pengakuan laba sebesar 24 juta. Jadi saldo investasi pada saham PT Anak adalah 240 juta dikurangi 24 juta ditambah 40 juta, ketemunya adalah 256 juta rupiah. Kemudian kita pada saat membuat jurnal konsolidasi, membuat laporan keuangan konsolidasi, maka kita membuat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta, debit akunnya adalah pendapatan dari anak perusahaan, yang terdiri dari 24 juta berasal dari dividen, dan selisihnya adalah investasi saham pada PT Anak sebesar 16 juta. Kemudian jangan lupa untuk mengalokasikan laba dari pemegang saham minoritas PT Anak, yaitu sebesar 10 juta yang berasal dari 50 juta dari laba PT Anak dikalikan kepemilikan minoritas 20% dan juga dividen sebesar 6 juta. Sehingga jurnalnya adalah debit pendapatan untuk kepemilikan minoritas 10 juta, kredit dividen diumumkan 6 juta, dan kepemilikan minoritas 4 juta. Kalau masih bingung logikanya, silakan buka bab sebelumnya. Kemudian kita juga harus mengeliminasi saldo investasi awal seperti ini, seperti jurnal pada umumnya, hanya saja ditambah kepemilikan minoritas karena ini adalah kepemilikan anak perusahaan pada kasus dimiliki tidak sepenuhnya atau dimiliki sebagian. Jurnalnya saham biasa PT Anak debit 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta debit, kreditnya investasi pada saham PT Anak 240 juta, kreditnya adalah kepemilikan minoritas. Nah, ada ayat jurnal tambahan untuk eliminasi tadi seperti eliminasi pada umumnya ya. Kemudian ada tambahan eliminasi karena ada transaksi antar perusahaan dalam satu lingkungan afiliasi.
Di sini kita mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah dari induk ke anak perusahaan, sehingga jurnalnya adalah debit keuntungan penjualan tanah, kreditnya adalah tanah sebesar 15 juta. Selisihnya 35 juta dikurangi 20 juta. Nah, kita selanjutnya akan menghitung laba bersih konsolidasi. Nah, ini kan arus ke bawah ya, sehingga arus ke bawah itu berarti laba belum terrealisasinya dikurangkan dari saldo milik induk perusahaan. Sehingga laba terrealisasi terpisah PT Induk adalah 140 juta, ditambah bagian PT Induk atas laba PT Anak adalah 40 juta, sehingga laba bersih konsolidasinya adalah 180 juta rupiah. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan minoritas, cara menghitungnya karena ini transaksinya adalah upstream ya, saham biasa dikurangi saldo laba, ditambah saldo laba, ketemunya adalah total nilai buku PT Anak. Kemudian bagian proporsional pemegang saham minoritas 20%, sehingga kepemilikan minoritas atas PT Anak adalah sebesar 64 juta rupiah. Nah, sekarang adalah contoh kalau penjualan arus ke atas. Jadi, ada transaksi penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk seluruhnya dari operasi normalnya sebesar 15 juta. Selain laba yang diperoleh dari operasi regulernya sebesar 50 juta, sehingga laba bersih PT Anak untuk tahun 2011 sebesar 65 juta. PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk seluruhnya dari operasi normalnya sebesar 15 juta, ditambah laba dari operasional normalnya 50 juta atau kegiatan operasional utamanya sebesar 50 juta, sehingga total laba bersih PT Anak adalah 65 juta. Tadi laba terpisah PT Induk adalah 140 juta, dan kemudian PT Induk mencatat ayat jurnal menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen PT Anak. Nah, tadi sama ya, untuk mencatat dividen seperti ini, untuk mencatat metode mencatat bagiannya atas laba juga seperti ini. Kemudian perbedaannya adalah pada jumlahnya tadi ya, mohon maaf. Jadi karena ini transaksinya adalah upstream, maka kan saldo laba PT Anak adalah 50 juta ditambah 15 juta ya, sehingga bagian PT Induk adalah sebesar 6, bagian PT Induk atas laba PT Anak adalah sebesar 52 juta, asalnya dari 80% dikalikan 65 juta. Itu perbedaannya dengan transaksi downstream tadi. Sehingga investasi saham pada PT Anak jumlahnya lebih besar karena kita mengakui adanya bagian laba PT Induk, bagian laba PT Anak yang dimiliki oleh PT Induk adalah lebih besar, yaitu sebesar 52 juta, sehingga saldo investasi pada saham PT Anak lebih besar, yaitu sebesar 268 juta kalau dibandingkan dengan tadi metode jenis penjualan downstream. Kalau downstream kan cuma 256 juta, sedangkan kalau upstream adalah jumlahnya sebesar 268 juta. Nah, kertas kerja konsolidasinya sebenarnya sama, cuma mungkin berbeda di sini ya. Kalau tadi kan cuma sebesar kurang dari 52, kalau nggak salah 40 juta ya. Kalau di sini adalah 52 juta. Intinya semuanya sama, cuma berbeda jumlahnya saja. Karena perhitungan labanya lebih, jadi dari transaksi arus ke atas itu laba anak perusahaan jadi lebih besar, sehingga untuk jurnalnya sama tapi nominal jumlahnya saja yang berbeda. Silahkan dipelajari kembali. Ayat jurnal tambahan untuk eliminasi keuntungan juga sama ya. Kita mengeliminasi keuntungan atas tanah yang hanya berpindah tempat, tidak dijual ke pihak ketiga, sehingga harus dieliminasi seperti ini.
Sehingga laba konsolidasi kita lebih besar lagi, yaitu sebesar 180 juta. Sedangkan kepemilikan minoritas adalah juga lebih besar lagi, sebesar 64 juta. Nah, kira-kira itu adalah contoh dari transaksi antar perusahaan, transaksi upstream dan juga downstream. Jika masih mengalami kesulitan pemahaman, silahkan hubungi saya di WA Group atau Google Classroom, tapi saya lebih responsif kalau di WhatsApp Group ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari, free for asking me. Oke, selamat pagi.